Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kemarin kita sudah perkenalan ya. Nama saya Bu Sinta. Saya akan mengampu pelajaran sosiologi karena kita masih menghadapi yang namanya pandemi COVID Corona. Jadi kita masih melakukan pelajaran secara jarak jauh atau pelajaran daring. Mohon diperhatikan ya. Saya akan menyampaikan pelajaran berupa video-video akan saya share. Tolong diperhatikan baik-baik. Boleh kalian nanti nontonnya kalau udah ketemu wifi atau lagi ada kuota, misalnya sekarang nggak ada kuota. Tapi tetap diperhatikan dan dicatat. Karena biasanya kalau cuma baca sekilas atau cuma mendengarkan aja kalian nggak hafal. Kecuali yang dia ingatnya tinggi ya. Tapi silahkan dicatat. Siapkan buku sosiologinya, kemudian bisa di-post videonya, kemudian dicatat satu persatu, oke? Kita mulai dari bab 1, kita akan belajar tentang fungsi sosiologi untuk mengetahui gejala sosial dalam masyarakat. Nah, di bab ini, di subbab yang pertama, kita akan belajar tentang sosiologi sebagai ilmu sosial. Di sini kita akan belajar yang pertama pengertian sosiologi. Kalian masih kelas 10. Kelas waktu SMP dapat nggak ya pelajaran sosiologi? Kayaknya IPS terpadu ya. Nah, di sosiologi ini kita mau belajar apa sih? Kita mulai dari pengertian sosiologi dulu. Kemudian kita lanjut ke objek sosiologi, spesialisasi dalam sosiologi, beberapa ide mendasar dalam sosiologi, sosiologi dan pengetahuan umum, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, metode ilmiah, hubungan sosiologi dengan ilmu lain, dan peran dan fungsi sosiologi fungsi, ya ini typo saya. Kita lanjut dari yang pertama, apa sih sosiologi? Mungkin kalian pernah dengar tentang sosiologi. Oh, itu yang belajar tentang orang-orang, yang belajar tentang interaksi, yang belajar tentang masyarakat atau society. Masyarakat itu apa sih? Mungkin kalian itu adalah bagian dari masyarakat. Kalian keluar rumah, kalian akan melihat masyarakat. Kalian beraktivitas sehari-hari, sekolah, kalian akan menjadi bagian dari masyarakat. Masyarakat itu terdiri dari banyak orang, suku, budaya, dengan berbagai macam kegiatan. Kalau kalian kegiatannya sekolah, di rumah bantu orang tua, kemudian semakin dewasa nanti kegiatannya akan semakin beragam. Kemudian interaksi dengan orang lain juga semakin bertambah. Nah, lalu apa sih itu sosiologi? Sebelum kita lanjut ke pengertian sosiologi, kita pahami dulu sebagai manusia kita itu dibagi menjadi makhluk individual dan makhluk sosial. Sebagai makhluk individual atau individu, manusia memiliki keunikan. Kita semua itu punya keunikan. Yang pertama karena kita punya penampilan fisik. Pasti penampilan fisik kalian dan teman-temannya berbeda ya. Kemampuan, kebutuhan, perasaan, dan sikap yang berbeda dengan manusia. Bahkan orang kembar pun pasti mungkin wajahnya agak kembar identik, tapi pasti sifatnya berbeda. Itu contohnya. Dan pola pikirnya pun pasti berbeda. Saudara kandung pun seperti itu, apalagi orang-orang yang bukan saudara, pasti berbeda juga. Itu sebagai makhluk individual. Jadi kita tuh unik, kita cuma satu, nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama plek. Mungkin ada beberapa sedikit kesamaan, tapi yang benar-benar sama plek tuh nggak ada. Oke, yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial itu nggak bisa hidup sendirian. Mau hidup sendirian di hutan nggak bisa. Di hutan pun nanti pasti membutuhkan pasangan, membutuhkan orang lain. Apalagi kita hidup dalam masyarakat di desa, di kota, kita harus belajar dari bayi. Kita tuh harus, ya sejak lahir kita sudah membutuhkan bantuan orang lain. Buat belajar bicara, kemudian belajar makan, berjalan, itu kita sudah membutuhkan bantuan orang lain. Kemudian memenuhi kebutuhan kita berupa sandang, pangan, papan, kita juga membutuhkan keluarga kita. Seperti itu contohnya. Kemudian selanjutnya, nah di pengertian sosiologi ini, sosiologi itu apa sih? Sosiologi itu pertama kali istilahnya digunakan oleh Auguste Comte. Auguste Comte itu disebut Bapak Sosiologi Dunia. Berasal dari dua kata, yaitu sosius itu artinya kawan, logos itu artinya bicara. Kemudian digabung jadi sosiologi. Kalau diartikan secara luas, itu artinya adalah salah satu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, atau di sini lebih panjangnya salah satu ilmu sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Tentang kawan, kawan itu maksudnya masyarakat.
Masyarakat secara luas, manusia yang berhubungan dengan orang lain. Itu maksudnya. Nah, masyarakat itu apa sih? Masyarakat itu suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama dalam suatu wilayah tertentu dan membentuk sistem. Contoh, kalian itu bagian dari masyarakat desa kalian, tempat tinggal kalian. Kemudian kalian juga sudah menjadi bagian dari masyarakat SMA Negeri 1 Salaman, walaupun belum pernah kita ketemu pelajaran bareng ya, tapi kan sudah menjadi bagian dari masyarakat karena kita ada di suatu wilayah yang sama. Kalau di sini wilayah kita masih berupa virtual ya, karena kita ketemunya masih lewat daring. Seperti itu. Kemudian membentuk sebuah sistem. Sistem itu apa maksudnya? Ada suatu peraturan-peraturan tertentu. Kalian mengikuti peraturan sekolah. Kalau di masyarakat, kalian mengikuti peraturan masyarakat. Ada nilai norma. Apa sih yang dianggap baik di masyarakat itu? Apa sih yang dianggap buruk? Kemudian ada hukuman-hukuman tertentu ketika kalian melanggar peraturan. Itu yang disebut dengan sistem. Oke, itu pengertian sosiologi. Kita lanjut ke objek kebablasan. Objek kajian dalam sosiologi adalah masyarakat. Apa sih yang kita pelajari di sosiologi? Maksudnya itu. Apa yang kita pelajari di sosiologi itu adalah masyarakat itu sendiri. Manusia-manusia yang mereka saling berkumpul dalam suatu wilayah yang membentuk suatu sistem, itulah yang akan kita pelajari dalam sosiologi. Jadi intinya sosiologi itu mempelajari tentang manusia juga, tapi beda ya sama psikologi. Kalau psikologi itu mereka mempelajari manusia secara mendalam berupa kepribadiannya, sifatnya, dan sebagainya. Tapi kalau kita mempelajari manusia dan interaksinya dengan manusia lain, hubungannya dalam suatu masyarakat. Nah, ada beberapa fokus studi dalam sosiologi. Yang pertama, hubungan timbal balik antar manusia satu dengan manusia lain. Kita pasti ada hubungan timbal baliknya ya. Gak suka kan kalian kalau misalnya kalian memberi sesuatu kepada temennya, atau kalian baik terus sama temennya tapi nggak ada timbal baliknya, contohnya seperti itu. Atau kalian ngajak bicara terus tapi temennya nggak ngasih respon, nggak bisa seperti itu ya. Jadi harus ada hubungan timbal balik. Yang kedua, hubungan antar individu dan kelompok. Kalau tadi manusia dengan manusia lain, kalau ini individu dan kelompok. Individu itu manusia dengan suatu kelompok. Contohnya ini saya itu individu. Sedangkan kalian adalah kelompok siswa. Jadi hubungan antara individu dengan kelompok. Contohnya seperti itu. Kemudian hubungan antara kelompok satu dan kelompok lain. Contohnya ya, pertemuan antar apa ya? Gini aja, contohnya ada pertemuan antar sekolah. Nah, sekolah itu kan sebuah kelompok SMA Negeri 1 Salaman. Kemudian nanti bertemu dengan kelompok SMA yang lain. Contohnya seperti itu kalau yang positif. Tapi ada juga hubungannya yang negatif. Contohnya tawuran. Tawuran itu juga hubungan antar kelompok, cuma hubungannya negatif. Selanjutnya proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut. Setelah kita ada hubungan atau ada interaksi dengan orang lain, dengan individu lain atau dan kelompok lain, kemudian proses apa sih yang timbul? Entah itu baik atau buruk, entah itu mengarah ke kerjasama atau ke perpecahan, itu yang akan kita pelajari. Selanjutnya ada banyak spesialisasi dalam sosiologi. Ini saya jadi ingat mata kuliah saya nih. Mata kuliah saya itu hampir sebagian besar ini, tapi nggak semuanya. Sosiologi itu banyak yang dipelajari. Hampir semua segi kehidupan itu kita pelajari. Yang pertama ada demografi dan studi pendudukan. Loh, itu kan pelajaran geografi. Iya emang. Tapi sosiologi juga mempelajari itu, cuma nggak sedetail di geografi. Ekologi manusia, ekonomi dalam masyarakat. Kita ada itu nanti nih, sosiologi ekonomi. Gerontologi, fenomenologi, hukum dan masyarakat, komputer dan sosiologi, kriminologi, perilaku kolektif, perilaku menyimpang ya, bukan menyimpan. Dan disorganisasi sosial, sejarah pemikiran sosial, sosiologi bahasa, sosiologi gender, kebudayaan, keluarga dan pernikahan, kooperatif dan sebagainya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Atau kalian masih bingung ini pengertiannya apa sih, maksudnya konflik komparatif itu apa sih? Gender itu apa sih? Coba kalian sambil buka Google. Cari pengertiannya sambil dicatat.
Nah, biasanya tuh biar cepet hafal tuh kayak gitu. Itu cara saya menghafal. Saya baca, saya nggak tahu artinya, saya cari di Google, saya catat. Nah, besok kalau saya lupa, bisa tinggal baca lagi rekan saya. Atau bisa buka Google lagi. Kita lanjut ke ide mendasar dalam sosiologi. Masyarakat dan latar belakang sosial lainnya, seperti nilai dan norma sosial adalah hasil karya produk manusia. Maksudnya seperti ini. Yang namanya nilai itu adalah anggapan baik buruk dalam suatu masyarakat. Oke, kalian dinilai, wah anak itu baik, sopan. Kemudian dinilai, wah anak itu urakan, nggak tahu sopan santun. Itu yang namanya nilai. Manusia, individu masyarakat itu mereka punya penilaian masing-masing dalam pikiran mereka. Berdasarkan apa yang mereka lihat. Kayak gitu. Itu tentang nilai. Kemudian norma itu adalah suatu peraturan. Kalau nilai tadi anggapan, norma itu peraturan. Baik itu peraturan tertulis atau tidak tertulis. Yang tertulis ya ada peraturan undang-undang, hukum, peraturan sekolah, beserta hukumannya. Itu yang tertulis. Kemudian kalau yang tidak tertulis itu contohnya biasanya di desa kayak gini nih. Kalian lewat depan rumah tetangga, ada tetangga lagi nyapu. Terus kalian nyelonong gitu aja, nggak permisi, kula nuwun bu. Pasti akan jadi bahan gunjingan. Wah anak kae rak sopan lewat ngarep omah ra ngerti kula nuwun. Nah itu namanya peraturan tidak tertulis. Tidak ada di desa atau masyarakat kalian tertulis di papan dilarang glenes diwajibkan menyapa tetangga ketika lewat depan rumah. Nggak ada peraturan kayak gitu ya. Itu namanya peraturan tidak tertulis atau norma tidak tertulis. Nah, pasti kalian sejak lahir kalian sudah menemukan yang namanya nilai sama norma. Tapi bukan berarti mereka tuh tiba-tiba ada secara ajaib. Mereka itu adalah hasil karya atau produk manusia. Buktinya apa? Buktinya nilai dan norma dari satu wilayah atau satu budaya dengan budaya lain itu berbeda-beda. Suatu nilai atau norma, suatu peraturan itu atau di masyarakat itu sendiri itu terbentuk dari manusia, hasil karya produk manusia. Selanjutnya, masyarakat memengaruhi dan membentuk perilaku manusia. Perilaku manusia, kok bisa sih ada anak yang kalem, ada anak yang barbar, ada anak yang terlihat terdidik atau berpendidikan, tapi ada juga yang anak jalanan yang nggak sekolah dan sebagainya. Karena masyarakat itu membentuk perilaku manusia. Kalian seperti anak berpendidikan karena kalian ada di lingkungan yang terdidik. Kalian diharuskan sekolah, kalian diajarin sopan santun di sekolah, dan sebagainya. Dari peraturan-peraturan lingkungan sekolah ini dan lingkungan keluarga kalian, lingkungan tempat tinggal kalian, itu akan membentuk perilaku kalian. Tapi kalau tinggalnya di jalanan, tidak tersentuh pendidikan, tidak diajarkan sopan santun, nah itu biasanya yang mereka ada di jalanan, mereka lebih barbar istilahnya. Nggak semuanya sih. Dan nggak semua juga yang ada di sekolah itu mereka baik atau sopan. Ada juga yang beberapa sifatnya mungkin kurang etis. Ya, tapi yang namanya lingkungan itu sangat mempengaruhi. Kita lanjut. Hari ini adalah ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Bagaimana sih sosiologi itu bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan? Itu karena ada ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama adalah empiris. Sosiologi itu bersifat empiris, yaitu berdasarkan pada observasi terhadap kenyataan menggunakan akal sehat dan indera. Observasi itu penelitian. Jadi ketika mau memunculkan suatu ilmu sosiologi harus ada penelitiannya, harus ada kajian-kajiannya. Harus ada yang pernah meneliti tentang masyarakat. Nggak mungkin tiba-tiba muncul ilmu sosiologi tanpa suatu penelitian. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah sosiologi bersifat teoritis. Maksudnya sosiologi itu menyusun abstraksi dari hasil pengamatan empiris. Abstraksi itu adalah penarikan kesimpulan. Jadi maksudnya sosiologi bersifat teoritis itu adalah sosiologi itu melakukan penyusunan atas kesimpulan-kesimpulan dari hasil pengamatan berdasarkan kenyataan menggunakan akal sehat. Nah, seperti itu contohnya. Kalau dijabarkan secara
bahasa kita. Karena kadang sosiologi itu kesulitannya bahasanya tuh agak terlalu tinggi. Banyak istilahnya juga. Jadi saya pengen kalian sering-sering nyatet aja. Jadi kalau ada istilah tertentu catat, istilah tertentu catat. Itu cara kalian biar memahami istilah-istilah yang ada di sosiologi. Kemudian yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif. Maksudnya disusun atas teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Maksudnya seperti ini. Sebelum muncul istilah ilmu sosiologi, pasti sebelumnya itu sudah ada tokoh-tokoh yang melakukan penelitian, menyusun suatu laporan dalam penelitian bahwa mereka itu melakukan penelitian tentang masyarakat. Masyarakat zaman dulu banget ya pastinya. Mungkin bisa zaman di Perang Dunia atau zaman revolusi Prancis, revolusi Inggris. Coba kalian buka di Google, barangkali penasaran gimana sih munculnya sosiologi. Mereka muncul sejak zaman revolusi Inggris, revolusi Prancis, karena ada beberapa tokoh yang mempelajari pergerakan manusia itu seperti apa sih, hubungan interaksi manusia itu seperti apa sih, bahkan konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat itu seperti apa. Itu maksudnya. Kemudian yang terakhir adalah non-etis. Ketika kita membicarakan sosiologi, pasti yang dalam masyarakat itu pasti ada suatu yang buruk, ada yang baik, ada yang positif, ada yang negatif. Tapi kita tidak boleh menjudge, atau kita tidak boleh langsung menilai, wah, cah biing, bolosan, rakaruan, nggak boleh kayak gitu. Tapi bagaimana kita mencari tahu, oh anak ini dianggap bolosan, dianggap nakal. Latar belakangnya apa sih? Nah, sebagai orang sosiologi itu harusnya seperti itu. Nggak langsung, langsung berkata-kata secara negatif, itu nggak boleh. Itu ketika kita sedang mempelajari sosiologi. Nanti di sosiologi itu kita akan belajar banyak hal. Penyimpangan sosial, konflik sosial, banyak hal-hal negatif. Tapi di sisi lain kita harus menyelami lebih dalam. Kenapa sih kok bisa seperti ini kejadiannya? Itu contohnya. Oke, cukup sekian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Semoga diberi kesehatan semua di tengah-tengah pandemi corona ini. Semoga pandeminya segera berakhir agar kita bisa segera bertemu di ruang kelas. Apabila ada pertanyaan, silahkan menghubungi kontak saya, belum saya ketik di 081760600979. Ini kontak WhatsApp-nya Bu Sinta. Nggak ada hanya, nggak boleh, harus ada hanya. Oke, ini kontak saya, bisa dicatat. Kalau ada yang mau bertanya tentang materi yang sudah saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.